Ya, retret bertajuk Laskar Pandu Satria bagi pelajar bermasalah di Sumatera Selatan. Itulah topik perbincangan kami di Liputan Metropolis yang untuk edisi kali ini. Dan kita telah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan pengamat sosial pendidikan dari kampus UIN Raden Fatah Palembang. Ada Profesor Abdullah Ide. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Prof. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat siang, Firza. Baik, sebelumnya terima kasih Prof sudah bergabung di Liputan Metropolis Ya, Siang, masih dalam keadaan alhamdulillah. sehat, semangat dan berbahagia sepertinya. Ya, Sebahagia Firza. para pelajar ya yang sudah terpilih untuk ada 100 pelajar yang mengikuti retret bertajuk Laskar Pandu Satria. Sudah dibuka langsung. Tadi ada paket beritanya oleh Gubernur Sumsel Herman Deru. Untuk mengawali perbincangan pada siang hari ini, Prof mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya. Retret ini kan terkesan seperti FOMO begitu, mengikuti yang sudah pernah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi begitu. Oke lah, nggak Ya. masalah FOMO, yang penting ini tujuannya positif. Tapi Anda melihatnya seperti apa dengan adanya retret bertajuk Laskar Pandu Satria ini, Prof Abdullah Ide? Iya, terima kasih, Firza. Ya, saya kira kita sharing ya. Ya, menurut saya itu suatu langkah yang positif dari Gubernur Sumatera Selatan Pak Haji Herman Deru ya. Saya kira walaupun di Jawa Barat ada KDM melaksanakan serupa, memang permasalahan siswa kita ini kan tidak jauh beda. Jadi antar provinsi dengan provinsi lain. Kalau suatu yang positif menurut saya kebetulan ada persamaannya tidak masalah. Saya kira itu sangat krusial bagi siswa kita ya, anak-anak kita ke depan ya, menurut saya. Baik, artinya ini baik untuk dilakukan, nggak apa-apa dan tanda kutip ikut-ikutan begitu selagi positif begitu ya Prof ya. Tapi pertanyaannya Prof, pertanyaannya apakah memang untuk menyelesaikan siswa bermasalah ini hanya bisa diselesaikan melalui retret? Apakah tidak ada cara lain, Prof? Ya persoalan siswa itu kan sebenarnya persoalan sebenarnya gunung es ya dari persoalan yang sifatnya makro gitu. Jadi persoalan makro yang saya maksudkan sebenarnya banyak persoalan-persoalan yang dihadapi generasi muda kita ini. Jadi terutama berkaitan dengan misalnya persoalan ekonomi, misalnya persoalan ekonomi kan berdasarkan data yang ada dari WHO gitu ya. Kalau Bank Dunia itu kemiskinan di Indonesia itu kan hampir 200 juta, 68%. Wow. Itu kan sangat berdampak sekali terhadap keluarga, dan ini berdampak kepada berbagai aspek yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ya. Keluarga itu berkaitan dengan pendidikan, kemudian lapangan kerja dan lain-lain sebagainya. Ini membentuk perilaku ataupun karakter atau perilaku moral anak di kehidupan sehari-hari atau di masyarakat. Jadi itu secara makro. Kalau secara mikro tentu yang dilakukan oleh Pak Gubernur itu langkah yang positif. Tetapi ya sebenarnya yang persoalan anak-anak kita ini sangat luas sekali, dan ini tidak cukup hanya daerah atau gubernur, tapi harus kerjasama yang sifatnya kooperatif ya. Jadi melalui kebijakan, bahkan kebijakan nasional, afirmatif action, kebijakan yang pembelaan terhadap anak-anak ini sangat penting, terutama melalui pendidikan. Dan tentu juga kan tidak hanya persoalan anak-anak ya, persoalan lapangan kerja itu persoalan remaja, bahkan sarjana yang pengangguran. Ini yang sedang dihadapi bangsa kita ini. Menurut saya ini membentuk perilaku. Baik, Prof, kalau kita bicara akhlak, pembentukan karakter begitu ya, ini pasti hal yang paling fundamental begitu ya. Ini merupakan hal yang paling fundamental yang harus memang dimiliki oleh setiap anak, apalagi ke depan nanti ketika dia udah tamat sekolah, dia akan misalnya menikah, nanti bekerja dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan saya, apakah barak militer ini merupakan tempat yang cukup efektif untuk bisa membentuk karakter ini, Prof? Iya. Ini menurut saya merupakan salah satu kebijakan atau yang bersifat pendidikan non formal yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini Pak Gubernur, bahwa salah satunya itu adalah membentuk
karakter melalui retreat policy ini, kebijakan retreat ini. Jadi salah satu menurut saya kebijakan itu membentuk disiplin, tapi sebenarnya dalam membentuk karakter itu paling tidak menurut ahli itu ada 3 ya. Ada yang bersifat moral knowledge ya, moral knowledge, pengetahuan tentang moral, tentang akhlak itu sendiri. Kemudian ada moral feeling, perasaan tentang moral. Kemudian moral action, kebijakan tentang moralnya. Yang dilakukan Pak Gubernur ini atau Gubernur Jawa Barat itu moral action ini dimulai. Tapi itu tergantung seberapa besar persoalan yang ada. Tentu paling tidak ini suatu langkah yang positif. Baik. Telah dimulai. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi perhatian khusus ya. Ya. Itu menurut saya. Ya. Artinya tujuan dari retret ini adalah untuk mereduksi begitu ya pelajar-pelajar yang bermasalah yang ada di Sumatera Selatan agar ya mungkin semakin lama nanti dengan adanya retret ini kegiatan ini akan semakin mereduksi lagi-lagi. Kalau kita bicara fenomena untuk siswa bermasalah atau remaja bermasalah ini kan seperti fenomena gunung es begitu ya, Prof ya. Seperti ada masalah tawuran, ada yang terlibat mengenai ya ada juga kekerasan, ada kebut-kebutan di jalan, bahkan narkoba juga. Nah, kalau kita mengingat, Anda selaku pengamat sosial pendidikan, Prof. Abdullah Iddi, tadi Anda mengatakan faktor ekonomi salah satu yang menyebabkan hal ini terjadi. Tapi ada juga kita ketahui ada anak-anak orang dalam tanda kutip begitu, anak orang berduit, begitu orang kaya, tapi mereka juga cenderung juga bermasalah. Nah, apa yang menjadi benang merah mengapa anak-anak ini seperti cenderung, khususnya anak-anak Gen Z ya yang saat ini marak begitu ya, sepertinya mereka seperti menganggap hal itu biasa untuk bermasalah itu, Prof. Iya, tentu persoalan yang dihadapi oleh generasi muda kita, anak-anak kita, siswa kita adalah bersifat sistemik ya. Itu kalau ekonomi salah satu faktor ekonomi itu merupakan salah satu. Kemudian tentu ada faktor lain ya, seperti pendidikan di keluarga, pendidikan informal di keluarga, bagaimana tentang sopan santun, bagaimana tentang disiplin, bagaimana tentang kejujuran, kemudian keterbukaan di keluarga. Sementara keluarga sendiri beragam di masyarakat kita. Ada ekonomi yang bagus, ada yang tidak, dan kita lihatlah di jalan-jalan misalnya. Anak-anak mungkin umur 5 tahun sudah minta-minta di jalan. Nah, ini kan faktor ekonomi. Kemudian, jadi pendidikan keluarga ini sangat penting, yang pertama. Kemudian, pendidikan di informal, pendidikan formal di sekolah. Mutu sekolah kita, proses pembelajaran juga di sekolah kita kan beragam. Ada yang berkualitas, ada yang sedang, ada yang ya asal jalan. Dan kualitas guru kita juga beragam, fasilitas juga beragam. Ditambah lagi penggunaan IT kadang-kadang tidak terkontrol, disiplin di sekolah. Ini problem-problem yang membentuk output. Proses ini membentuk output pada anak didik. Kemudian yang terakhir adalah tentu pendidikan non-formal di masyarakat. Masyarakat juga idealnya memberi keteladanan, orang dewasa memberi contoh. Tapi persoalan masyarakat juga kan sama. Beragam persoalan masyarakat. Kadang-kadang itu tidak terpikir lagi. Tidak seperti dulu misalnya bagaimana belum banyak tantangan generasi mudanya menjadi perhatian orang tua, para elit, tokoh agama ya. Seperti itu. Dan ini pemerintah dalam ini Pak Gubernur itu bagian dari masyarakat. Ini melalui kebijakan ya, kebijakan salah satunya retreat ini. Ya tentu harus dipikirkan ke depan bagaimana persoalan-persoalan itu dihandle secara kolektif tadi ya, secara di keluarga bagaimana, kemudian di masyarakat bagaimana, kemudian di pemerintah bagaimana. Itu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat itu. Baik. Prof, saya potong. Mohon maaf. Prof Abdullah Iddi, saya potong. Saya menggarisbawahi kalimat Anda mengenai perhatian dari orang tua, ya, perhatian dari keluarga. Saya tertarik untuk bisa membreakdown lebih dalam, begitu ya. Tadi kita ketahui ada teori segitiga Abraham Maslow, begitu ya, yang sangat terkenal, gitu ya.
ya. Dia mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia itu kan butuh yang namanya aktualisasi diri begitu ya, ingin diakui dan dihargai. Apakah apalagi anak-anak Gen Z gitu ya, apakah mereka ini memang cenderung untuk melakukan kegiatan-kegiatan ingin menjadi bermasalah dan tanda kutip adalah ingin menunjukkan aktualisasi diri dia, sehingga pada dasarnya mereka tuh sebenarnya nggak ada niat, hanya niatan untuk aktualisasi diri. Sebenarnya jadi nggak bermasalah amat sebenarnya. Betul nggak seperti itu fenomena sosialnya, Prof? Iya, kalau itu yang terjadi ya tentu adalah berkaitan dengan milieu faktor ya. Milieu faktor itu faktor lingkungan. Jadi lingkungan keluarga, lingkungan di masyarakat, lingkungan pergaulan, lingkungan di kampus, lingkungan di sekolah, ya lingkungan di kantor, misalnya. Kalau mereka melihat ya contoh-contoh yang baik menjadi teladan, itu akan berdampak positif. Ya. Kalau peraturan ditegakkan, misalnya di kita sederhana aja, di keluarga aja misalnya, seharusnya idealnya anak walaupun tidak mengganggu, jangan terus-terus main HP gitu loh. Iya. Ya, termasuk di sekolah juga. Betul, Guru betul. jangan membiarkan anak buat tugas, guru main HP gitu. Tapi pertanyaannya, apakah sekolah menegakkan aturan seperti itu? Barangkali ada, tapi sedikit sekolah yang memperhatikan itu. Baik, Sekolah baik. yang bagus barangkali memperhatikan itu. Itu awalnya dari itu semua, dari Betul. keluarga, dari sekolah, di masyarakat, para pejabat juga, contoh di media sosial, karena begitu cepat diakses. Baik. Kalau remaja kita kecewa, anak-anak muda kita kecewa, dia Baik. jadi apatis. Sepakat. Ini pendidikan tidak langsung. Ya, sepakat, Jadi, Prof. tapi kalau itu menjadi teladan mereka, begitu juga mereka akan ikuti. Ya, butuh role model gitu ya. Kita jadi role model ya. Mereka butuh role model itu. Role model. Ya. Tapi kalau kita mungkin sebagai sumbang saran juga nih, Prof. Abdullah Idi, baru dibuka oleh Gubernur Sumsel ya, retret ini. Apa sumbang saran Anda? Materi apa yang seharusnya diberikan kepada para pelajar? Mungkin baru mulai ya, siapa tahu nanti ada yang kurang di materi tersebut dari dengar perbincangan kita hari ini, mungkin dia akan ditambah. Nanti narasumbernya, termasuk Prof. Abdullah Idi mungkin akan diundang jadi narsum nanti di sana. Iya, gawat ini. Silakan, Prof. Oh iya, saya juga belum terlalu tahu ya, tapi hanya berita aja dari media sosial. Kalau sumbang saran Anda sebaiknya materi apa yang harus dihadirkan untuk para 100 pelajar bermasalah di retret Laskar Pandu Satria ini, Prof? Oh ya, jadi yang utama ya berkaitan dengan saya kira tentang pendidikan karakter itu yang penting. Jadi bahwa pendidikan agama kan bagian dari pendidikan moral, pendidikan karakter itu. Jadi kemudian juga berkaitan dengan orientasi kebangsaan, kemudian juga mungkin jadi bagaimana memotivasi anak-anak kita ini menjadi semangat, ya, mereka merupakan harapan bangsa, walaupun secara detail dalam bentuk silabus atau apa tergantung panitianya ya. Tapi menurut saya itu yang harus ditanamkan, jangan mereka merasa bahwa ke depan itu nanti dilewati secara normal saja gitu. Padahal tanggung jawab ke depan itu sangat penting bagi generasi muda ini dimulai ya. Jadi menurut saya artinya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional itu anak-anak kita ini harus kuat atau harus berkualitas dalam hal imtak maupun iptek itu, iptek maupun imtak itu. Jadi iman dan takwa dan pengetahuan itu. Kita tidak bisa bersaing, anak-anak kita tidak bersaing kalau mereka tidak cerdas dalam bidangnya. Baik. Itu. Dan tidak bisa bersaing juga kalau mereka tidak punya akhlak dan moral. Prof. Atau terlibat narkoba, kata Pak Gubernur itu terlibat perjudian, itu nggak bisa bersaing anak-anak kita. Bahkan bangsa kita tidak akan bisa bersaing. Baik. Iptek dan imtak tadi ya, saya garis bawahi. Iptek dan imtak mengenai pendidikan teknologi dan juga iman dan secara takwa. umum seperti itu. Baik. Tapi kalau saya mendapatkan kabar hanya 10 hari begitu retret Laskar Pandu Satria ini. Menurut Anda apakah cukup efektif dengan waktu 10 hari atau harusnya ditambah menurut Anda? Ya, ini kan kebijakan awal Pak Gubernur yang sifatnya suddenly ya, menurut saya spontanitas lah, ya, responsif yang positif Pak Gubernur, mungkin Pak Wali Kota juga. Tetapi ini harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten lain di Sumatera Selatan ataupun di
pemerintah kota bahwa persoalan pendidikan karakter bagi anak-anak kita ini penting. Untuk apa kita menghabiskan anggaran kalau justru mereka terjerumus? Oleh sebab itu, pendidikan karakter ini sangat penting. Saya kira nanti bisa dikembangkan melalui pemerintah daerah, melalui dewan. Dewan harus responsif, bekerja sama dengan eksekutif, Pak Bupati, Wali Kota. Saya kira di Sumatera Selatan, ini start awal menurut saya dari Pemprov ini perlu dikembangkan ke depan. Bahkan barangkali nanti perlu anggaran ya, untuk anggaran tahun depan barangkali. Memang ada anggaran khusus gitu ya. Perhatian. Iya, biar menyelamatkan anak-anak kita ini. Ya. Prof, nanti kan what next begitu ya. Kita ingin tahu what next-nya. Jadi kalau seandainya nanti retretnya sudah berlangsung selesai begitu 10 hari, apa yang harus untuk mengetahui key performance indicator lah, mungkin dari program ini efektif atau tidak, kan harusnya ada checklist begitu ya, cross check, nanti check and recheck, kita pengen tahu apakah 100 anak bermasalah ini nggak bermasalah lagi. Menurut Anda apa yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa efektif setelah pasca dilakukan retret ini? Caranya seperti apa? Ya, pertama jangan, menurut saya ya, walaupun formalitas penting, ya, tapi jangan terjebak pada formalitas kegiatannya saja ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu ada data. Data misalnya anak-anak terlibat tentang narkoba, terlibat judi online, putus sekolah, minta-minta di jalan. Itu perlu data itu. Misalnya di Palembang itu bagaimana kalau masuk pelosok-pelosok ini, bagaimana sih keadaan anak-anak ini? Tentu bekerja sama dengan pihak lain ya, Departemen Dinas Pendidikan, kemudian yang lain-lain. Jadi perlu data-data itu untuk dibuat suatu kebijakan apa yang perlu dilakukan. Apakah misalnya mereka remaja kita yang suka minta-minta di lampu merah itu diapakan? Apa dididik menjadi misalnya wirausaha yang sederhana? Ini kan banyak muncul pengusaha besar itu muncul pendidikannya tidak tinggi, tetapi mereka dalam rel bisnis itu misalnya. Prof, seperti itu. Pertanyaan saya belum terjawab. Mohon maaf, Prof. Abdullah Aidi, pertanyaan saya belum terjawab. Maksud saya begini, kan sudah dilakukan 100 siswa bermasalah ini dilakukan retret Laskar Pandu Satria. Nah, ingin mengetahui bahwa 100 pelajar ini setelah melakukan retret ini mereka lebih baik, pengawas atau untuk pengecekannya seperti apa, Prof? Apakah akan ada secara berkala, seminggu sekali mereka diperiksa nanti oleh ada tim yang memang memeriksa mereka, apakah ada perubahan? Nah, untuk mengetahui, untuk menjadi indikator bahwa retretnya ternyata efektif gitu. Apa saran Anda yang menurut Anda harus dilakukan? Iya, kalau bagi mereka ini ya tentu perlu melalui evaluasi atau pengawasan ke depannya bagaimana ya. Tetapi ini kan cuma sampel ya. Mereka ini kan sampel terkecil menurut saya. Ya kebetulan barangkali panitia sanggupnya cuma 100. Tapi kan yang sebenarnya luar biasa di luar itu. Nah ini yang tadi yang saya maksudkan perlu dikembangkan. Tapi yang ini tentu perlu menjadi contoh. Kadang-kadang kan remaja ini perlu perhatian. Perhatian ini dimaksudkan adalah apa yang dilakukan ini perlu ada semacam komunikasi atau pengawasan seperti itu. Jadi kalau saya sih melihat persoalan anak-anak ini kan di daerah-daerah itu kan berbeda. Berbeda. Ya, misalnya salah satu aja kebijakan misalnya. Tapi mohon maaf ini kalau saya kan sebagai pengamat aja. Ya, kalau saja misalnya di tiap kabupaten daerah itu diambil 10 orang anak-anak tamat SMA yang berprestasi tapi ekonominya tidak mampu, disekolahkan oleh pemerintah daerahnya, dikuliahkan pemerintah daerahnya ke universitas, misalnya universitas di kota ini, di Palembang misalnya. Saya kira ini udah luar biasa, ini menjadi motivasi besar bagi remaja lain untuk belajar aktif supaya mereka bisa berprestasi. Termotivasi belum lagi misalnya dari perusahaan atau apa. Karena menurut saya yang dipentingkan sekarang adalah affirmative action itu, pendidikan pembelaan itu bidang pendidikan.
yang bisa merubah mereka ini adalah perhatian terhadap pendidikan. Oke. Pendidikan ini ya tentu itu yang dibutuhkan ke depan. Itu yang dilakukan oleh negara maju ya, Baik, seperti baik. Jepang dan Malaysia itu sejak tahun 70-an. Baik, baik. Kita mengambil contoh, ada istilah plan, do, check, action, begitu ya, PDCA. Jadi sudah ada plannya bagus, sudah dilakukan, ada Mm, pengecekannya nanti dan ada action kalau nanti kira-kira efektif atau tidak. Tapi lagi-lagi mm. Prof. Abdullah Ide ya, kalau retret ini artinya tidak menjadi satu-satunya ya, satu-satunya cara untuk bisa membentuk karakter sebenarnya ya. Ada cara lain, yaitu dengan cara pendekatan oleh keluarga sendiri, oleh tadi Anda mengatakan Iya, demikian. Tapi kalau kita iya, melihat fenomena yang terjadi lagi-lagi Prof, ini artinya berharap bahwa setelah kejadian retret Laskar Pandu Satra ini akan ada retret lain, dan Anda meminta agar pemimpin daerah masing-masing di 17 kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Begitu ya, Prof. Abdullah Idi ya? iya, iya. Sebelum saya jawab itu, saya kira begini. Saya perlu jelaskan lagi tadi apa yang Anda sampaikan tadi. Ya, kalau tadi program retret yang dilakukan ini tentu perlu pengecekan kembali. Misalnya anak ini ikut retret karena nakal atau Ya. narkoba, atau anak ini misalnya judi online. Nah, itu dicek apakah masih melakukan atau masih nakal itu ya. Iya, itu Itu ya. yang Bagaimana cara ya. mengeceknya? Jadi cara mengecek tentu kerjasama tadi kalau dia dari daerah dengan pemerintah daerah ya. Hmm. Jadi dinas pendidikan misalnya di daerah itu ya tentu punya data tentang itu. Jadi yang kemudian yang kedua tadi maaf apa tadi yang Anda ingin tanyakan tadi? Iya, kalau apakah menurut Anda, kan ini bagus nih, apakah memang harus dilakukan secara berkala begitu untuk Oh melakukan ya, retret ini setelah Laskar Pandu Satria? iya ini karena program yang memang menyentuh kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan memang harus Hmm. menjadi perhatian. Ya, saya kira ini perlu berkala ya dan harus Hmm. kontinu. Jadi apa nama itu eh, menjadi yang saya katakan tadi program ini tidak hanya Pak Gubernur, tetapi Ya, pemerintah daerah juga harus dianggarkan seperti itu. Dan baik. mungkin anggaran pendidikan ke depan itu harus ditingkatkan karena masalahnya lebih meningkat gitu. Ya. Jadi ya menurut saya perlu ditingkatkan. Kalau sebelumnya 20%, sekarang mungkin ke depan itu minimal 25 atau 30%. Karena Baik, ini baik. masalah sesungguhnya itu salah satunya Prof, yang apakah krusial ya. sebaiknya ada pengklasifikasian, Prof, untuk yang siswa bermasalah ini sesuai dengan permasalahannya? Misalnya yang 100, yang misalnya Hmm. ada 100 orang ya untuk satu Hmm. sesi misalnya. Apakah memang harus masalah yang sama? Misalnya yang tawuran digabungin begitu, yang Iya, narkoba digabungin, atau nggak apa-apa dengan berbagai iya. masalah digabungin menurut Anda? Ini kalau kita udah berkaitan dengan penanganan ya sebagusnya memang melibatkan ahli lain ya. Hmm, Misalnya psikolog, dokter, atau tokoh betul. agama masing-masing. Ya, Ya ini sampai ke sana nanti kalau kita ingin serius persoalan ini apa ditangani tidak cukup dengan saya katakan tadi bahwa untuk menangani pendidikan karakter itu kan ada tiga, maaf saya ulangi lagi, moral knowledge, pengetahuan tentang akhlak itu sendiri. Berarti di sini pendidikan agama, ya, pendidikan itu penting. Kemudian moral feeling, perasaan mereka bagaimana, jangan-jangan apa mereka tidak melaksanakan ajaran agama. Ini tokoh agama penting nih. baik, Kemudian moral action, tindakan ini yang paling bertanggung jawab adalah selain keluarga, masyarakat, ya pemerintah. baik. Pemerintah baik provinsi bahkan sampai apa pemerintah nasional ya. Hmm, Jadi ya, kebijakan. Jadi kebijakan apa menangani kasus seperti ini? Ya, tentu kalau dalam implementasi termasuk juga terkait dengan dinas lain, dinas hmm. kesehatan, dinas pendidikan, Ya, ya. kementerian agama dan lain-lain ya, itu ya. Baik, baik. Artinya seluruh stakeholder terkait harus bekerja sama, Bekerja berkolaborasi, begitu keras, ya. ya, Bersinergi, betul. baik dari psikolog, tadi tokoh agama, tokoh pendidikan, Iya, semuanya bertanggung jawab, begitu ya, untuk dapat memperbaiki akhlak dari anak-anak ini agar ke depan bisa ya, terciptalah generasi emas, begitu ya, Indonesia yang ya termasuk diidam-idamkan. pihak aparat aparat Baik. memberi edukasi pihak Betul, betul. kepolisian Ya, ya, BNN misalnya untuk narkobanya ya, harus ada dari BNN ya, juga untuk bisa memberikan betul, edukasi dan betul. sosialisasi. Terakhir, Prof, Ah, mungkin singkat saja, ada yang ingin Anda ya, sampaikan, khususnya untuk seluruh anak-anak yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan yang menonton tayangan kita,
apa pesan yang ingin Anda sampaikan agar mereka yang mungkin saat ini sedang bermasalah agar tidak bermasalah lagi, dan untuk yang mungkin sudah tidak bermasalah akan tetap menjadi anak-anak yang baik begitu. Selaku pengamat sosial pendidikan, silakan Prof. Abdullah Iddi. Iya, tentu kita sebagai orang dewasa ya, orang tua, bahwa kita berpesan pada anak-anak kita, semoga mereka bahwa mereka punya masa depan, dan itu harus dimulai dengan ketekunan dalam belajar, jangan membuangkan waktu yang tidak terlalu penting. Jadi kemudian ya, tentu mereka ini adalah calon pemimpin ya, oleh sebab itu kalau generasi kita ini mendapat pendidikan yang bagus, mereka akan menjadi generasi yang sanggup meregenerasi kepemimpinan, mengganti pemimpin ke depan. Oleh sebab itu saya kira saya pesan pada generasi muda, mereka lah merupakan pemegang tampuk kepemimpinan ke depan, baik di keluarga, harapan keluarga, di masyarakat, dan negara ini. Oleh sebab itu, marilah bekerja sama dengan orang tua, bersama-sama orang tua, sekolah, masyarakat, dan tentu pemerintah kita, bahwa mereka itu merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa ini untuk memajukan bangsa kita ke depan. Itu aja pesan dari saya. Baik, Profesor Abdullah Iddi, pengamat sosial pendidikan dari UIN Raden Fata Palembang. Terima kasih sudah berbagi pandangan dan perspektifnya di Liputan Metro Polisian. Semoga makin sukses, sehat selalu.